Ini adalah San Siro, stadion terbesar yang ada di Italia. Stadion ini itu adalah kandang bagi klub AC Milan dan juga Inter Milan. Ya, nggak salah, buat yang belum tahu, selama ini AC Milan dan Inter Milan menggunakan stadion yang sama buat kandang mereka. Mereka udah berbagi stadion ini selama 70 tahun lebih. Dan kalau ditanya, terus San Siro ini punya Inter Milan atau AC Milan? Jawabannya bukan punya mereka berdua. Karena San Siro ini adalah milik pemerintah Milan. Bayangin, klub sebesar Inter Milan sama AC Milan, mereka itu selama ini nggak punya stadion mereka sendiri. Dan fenomena ini itu udah sangat biasa terjadi di Italia. Saat video ini dibuat, di Serie A itu cuma ada 4 klub yang punya stadionnya secara pribadi. Juventus, Sassuolo, Udinese, dan Atalanta. Bahkan, Juventus yang menjadi klub pertama yang punya stadionnya sendiri, itu baru di 2011. Dan baru setelah itu diikuti 3 klub lainnya. Nah, kalian penasaran gak sih, kenapa klub-klub Serie A ini nggak punya stadion? Sepak bola di Eropa itu kan udah mulai berkembang di akhir 1800-an hingga awal 1900-an. Nah, zaman dulu, klub kalau main bola, mereka nggak menggunakan stadion, melainkan mereka main di lapangan yang dimiliki oleh pemerintah atau lapangan yang seadanya. Seiring berjalannya waktu, peminat sepak bola itu semakin banyak, dan yang nonton pertandingan bola itu juga semakin bertambah. Sehingga klub ini mulai mencari tanah yang lebih proper. Buat contoh, dulu Newcastle itu main di lapangan seadanya di Inggris. Kemudian setelah mereka berkembang, di 1892 mereka menyewa lapangan di St. James Park, yang dimana lapangan ini nggak dipakai buat main bola aja. Kemudian setelah penonton mereka semakin banyak, di awal 1900-an, mereka membuat tribun-tribun yang lebih banyak di St. James Park ini. Dan setelah sepak bola menjadi sangat banyak disukai orang, baru Newcastle mendirikan stadion yang lokasinya tetap di St. James Park. Dan stadion ini benar-benar menjadi rumah bagi Newcastle sampai sekarang. Ini juga terjadi ke klub lainnya, seperti Liverpool di Anfield. Mereka main di Anfield itu juga waktu belum jadi stadion. Hingga sekarang Liverpool punya stadion itu masih di tanah yang sama. Nah, dari sini kalian udah dapat gambarannya. Kalau prosesnya itu dari main di lapangan seadanya, nyewa tanah, kemudian mereka bangun stadion. Sebenarnya klub Italia itu juga mengalami proses yang sama. Tapi di saat klub Eropa lainnya sedang membangun stadion mereka sendiri, sebenarnya klub-klub Italia itu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi di sisi lain, pemerintahan Italia yang waktu itu dipimpin Mussolini itu lagi secara masif membangun stadion. Dan stadion-stadion tersebut akan dijadikan fasilitas untuk masyarakat Italia, termasuk klub-klub Italia tadi. Secara nggak langsung, itu membuat banyak klub Italia berpikiran, ngapain kita harus bangun stadion sendiri kalau stadion yang dibikin pemerintah itu jauh lebih besar. Dan buat gambaran, stadion yang dibangun zamannya Mussolini itu benar-benar stadion yang besar banget. Nih, kalian bisa bayangin, stadion Mussolini itu bisa menampung kapasitas penonton sampai 65.000. Itu udah setara kayak Anfield atau Old Trafford. Tapi bedanya, klub-klub Italia ini nggak perlu ngeluarin duit buat ngebangun. Bahkan sebenarnya dulu ada 6 klub Italia yang udah punya stadion mereka sendiri secara pribadi, yaitu Juve, Napoli, Genoa, Roma, Torino, dan AC Milan. Tapi, mereka tuh lebih milih buat ninggalin stadion pribadi mereka dan pakai stadion yang udah disiapin sama Mussolini tadi. Untuk Juve, Genoa, Roma, sama Torino, mereka lebih milih sewa stadionnya pemerintah karena stadion yang mereka pakai itu terlalu kecil. Juventus di 1908, dia main di stadion yang namanya Campo di Corso Marsiglia. Kapasitas stadion itu cuma sekitar 10.000 penonton, dan dirasa terlalu kecil untuk klub sebesar Juventus yang dari dulu juga udah punya fans yang sangat banyak. Kemudian di 1933, pemerintah Italia itu membangun stadion di kota Turin yang namanya Stadio Comunale. Stadion ini itu berkapasitas 65.000 sampai 70.000 penonton dan dibangun untuk fasilitas warga Turin. Nah, ketika stadion ini jadi di 1935, Juventus tuh mutusin buat ninggalin stadion lamanya dan main di Stadio Comunale ini. Ini sama halnya dengan Torino. Di 1926, mereka juga main di stadionnya mereka sendiri, Stadio Philadelphia. Ketika Stadio Comunale itu jadi, Torino juga ikut pindah ke stadion ini bersama Juventus.
Roma juga pindah dari stadion sebelumnya yang mereka pakai, yaitu namanya Campo Testaccio. Kemudian mereka pindah ke Stadio Nazionale del PNF. Genoa juga pindah dari stadion pribadi mereka, Campo di Via del Piano, ke Stadio Luigi Ferraris. Kalau AC Milan, mereka menggunakan stadion mereka sendiri, San Siro, di 1926. Dan di 1930-an, AC Milan itu kesulitan untuk membayar operasional dari stadion mereka ini, karena kapasitasnya yang sampai 80.000 kursi, terbesar di Italia. Kemudian sebagai solusi, AC Milan menyerahkan stadion ini ke pemerintah Milan, dan AC Milan membayar biaya sewa. Yang kasihan itu Napoli, di mana di 1926 mereka punya stadion pribadi mereka, Stadio Ascarelli. Tapi ketika Perang Dunia Kedua, stadion mereka itu hancur karena perang. Dan setelah kejadian ini, Napoli sempat nggak punya stadion, dan terus pindah-pindah ke stadion yang ada di sekitaran kota Naples. Hingga di 1959, pemerintah Naples mendirikan stadion baru, Stadio San Paolo, yang sekarang itu namanya jadi Stadio Diego Armando Maradona. Baru akhirnya Napoli punya stadion tetapnya lagi. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Mussolini nih bangun stadion-stadion buat klub Italia? Oke, jadi pemimpin Italia pada saat itu namanya Benito Mussolini. Buat yang nggak ngerti, dia tuh seorang diktator yang menganut ideologi fasisme, di mana kepentingan negara itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Atau kata sederhananya, rakyat dikontrol sama negara. Sebenarnya Mussolini membangun banyak stadion tadi itu bukan karena dia orang baik atau dia pingin memfasilitasi rakyatnya, melainkan kebalikannya. Mussolini menjadikan olahraga, terutama sepak bola, sebagai alat propagandanya, supaya dia bisa ngontrol rakyat Italia dan nunjukin ke dunia kalau Italia tuh negara kuat. Gak cuma ngontrol rakyat, Mussolini sengaja membuat klub-klub Italia make stadionnya dan gak bikin stadion mereka sendiri, supaya klub-klub ini itu bisa dikontrol dengan cara mereka ini harus bergantung dengan pemerintah. Nah, tujuannya apa sih? Mussolini itu pingin nyuci otak semua rakyat Italia kalau mereka harus bangga pada fasisme yang tujuan paling utamanya untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Jadi gini, dengan bikin stadion artinya akan mendatangkan massa yang sangat banyak. Dan fasisme sangat suka dengan keramaian. Mereka jadi bisa menanamkan paham fasisme itu ke banyak orang. Dengan memutar lagu, ngasih-ngasih simbol fasisme, atau mengibarkan bendera fasis. Gak ketinggalan, Mussolini juga menanamkan kalau stadion itu milik negara, bukan milik pribadi, bahkan bukan milik klub. Jadi secara nggak langsung akan tertanam di otak rakyat Italia kalau Italia itu jaya karena era fasisme. Mereka bangga kalau negara mereka ini lebih maju dengan stadion-stadion yang megah. Yang ujung-ujungnya siapa yang bakal disanjung? Ya jelas si Mussolini, dan memang ini tujuannya. Setelah kejatuhan Mussolini, klub-klub Italia itu tetap pakai stadion pemerintah. Ya, karena mereka juga udah terlalu nyaman. Lagian agak aneh juga kalau mereka harus bikin stadion lagi, padahal stadion lama mereka nggak ada masalah. Tapi efeknya, sampai ke 2011, itu nggak ada satu tim Serie A yang punya stadion mereka secara pribadi. Bahkan, di era kejayaan Serie A, klub itu lebih milih buat datengin pemain bintang daripada bangun stadion mereka sendiri. Ya, karena balik lagi, mereka nggak punya kepentingan yang mendesak buat punya stadion sendiri. Dan di sisi lain, mereka juga udah terlalu nyaman. Secara nggak sadar, klub Serie A itu kehilangan pendapatan mereka yang bisa mereka hasilkan dari stadion. Mereka harus bayar sewa, mereka juga nggak bisa jual nama stadion mereka ke sponsor. Tapi ketika masa jaya, semua itu nggak bakal terasa. Di 1980-an, Italia itu membuat stadion baru, namanya Delle Alpi, untuk persiapan Piala Dunia 1990. Di 1990, Juventus dan Torino pindah dari Stadio Comunale ke Delle Alpi. Nah, Stadion Delle Alpi ini banyak dibenci sama fans Juventus karena jarak nonton yang terlalu jauh akibat ada trek larinya. Agnelli sebagai pemilik Juventus ngedengerin keluhan para fans, dan di 1994 hingga 2000, Juventus ini berencana untuk punya stadionnya sendiri yang standarnya itu seperti yang ada di Inggris. Singkat cerita, di 2003 Juventus membeli Delle Alpi sekitar 25 juta euro, sehingga itu bikin Torino harus balik ke stadion lamanya, Stadio Comunale.
Nah, di 2006, Juventus itu kan kena kasus Calciopoli, di mana Juve harus terdegradasi, Tamoil dan Sky Italia yang waktu itu jadi sponsor Juve, mutusin nggak memperpanjang kontrak mereka, dan Juventus juga ditinggal sama pemain-pemain bintang mereka. Yang artinya, pada saat itu Juve udah nggak punya nilai jual lagi. Dari situ muncullah ide kalau Juventus harus segera merubah model bisnisnya, dan salah satunya dengan punya stadion sendiri. Di 2008, Juventus ngumumin kalau mereka akan merobohkan Stadion Delle Alpi. Dan di 2009, pembangunan stadion baru mereka dimulai. Kemudian selesai di 2011 dan diberi nama Juventus Stadium. Bikin stadion di Italia itu nggak semudah yang kalian bayangin. Bisa dibilang akan sangat-sangat sulit sebuah klub di Italia itu bisa punya stadionnya sendiri. Terus kenapa Juve bisa? Juventus itu dimiliki oleh keluarga Agnelli, yang dimana mereka adalah keluarga paling berpengaruh di Italia. Kedua, karena waktu itu pemerintah kota Turin itu sedang mengalami kesulitan finansial, di mana stadion-stadion ini dianggap sebagai beban negara, dan momentumnya menjadi sangat pas sehingga Juventus bisa membeli Stadion Delle Alpi. Dan hal yang sama itu terjadi ke 3 klub lainnya, seperti Udinese. Sama halnya kayak Turin. Kota Udine merasa kalau Stadio Friuli itu menjadi beban bagi pemerintah. Sehingga di 2013 pemerintah ngasih izin penuh ke Udinese untuk mengelola stadion tersebut dengan kontrak 99 tahun. Kemudian Sassuolo. Sebenarnya, stadion yang ditempatin Sassuolo sekarang itu punyanya Reggiana. Tapi di tahun 2000-an, mereka itu bangkrut, sehingga stadion ini jadi nggak kepake. Sama halnya kayak kisah sebelumnya, pemerintah Reggio Emilia merasa stadion ini tuh juga jadi beban. Dan kebetulan di 2013, Sassuolo lagi butuh stadion karena baru promosi ke Serie A. Akhirnya, stadion ini mereka beli. Sedangkan yang terjadi di kota-kota besar seperti Roma, Milan, Napoli, izin untuk membangun stadion itu super sulit. Seperti contohnya AS Roma yang di 2012 mereka punya rencana untuk membangun stadion baru di daerah yang namanya Tor di Valle, pinggiran kota Roma. Di mana stadion ini direncanakan akan menghabiskan dana sekitar 300 juta euro atau sekitar 3,75 triliun rupiah. Kemudian, di 2016, AS Roma itu dapat pinjaman dari Goldman Sachs itu sebesar 30 juta euro atau sekitar 450 miliar untuk memulai proyek ini. Tapi, di 2 Februari 2017, proyek ini ditolak karena desain yang terlalu besar. Kemudian di 24 Februari, proyek ini kembali dilanjutkan setelah ada revisi desain. Di bulan Agustus, proyek ini kembali ditunda karena kembali lagi ada masalah politik, tata kota, korupsi, dan lain-lain. Hingga di 2021, akhirnya proyek di Tor di Valle ini dihentikan tanpa batas waktu, alias ya di-cancel. Di 2022, AS Roma kembali merencanakan stadion baru mereka di kawasan Pietralata. Proyek ini rencananya mau dimulai di 2025 atau 2026, yang bakal menghabiskan biaya sekitar 1 miliar euro. Ini bakal jadi stadion termahal di Italia. Nah, tapi proyek yang dinamai Stadio della Roma ini belum tentu terlaksana juga. Karena hingga sekarang, proyek ini masih dapat penolakan dari warga Pietralata. Karena lahan yang mau dipakai AS Roma ini sebenarnya sebelumnya itu direncanakan buat taman. Dan masalah kedua, lokasi stadion ini dinilai itu terlalu dekat dengan rumah sakit. Sehingga stadion ini yang tadinya direncanakan selesai di 2027 bertepatan dengan 100 tahun AS Roma, tapi sekarang dimundurin ke tahun 2028 dan belum ada kepastian kalau stadion ini bakal selesai tepat waktu. Dan yang terbaru, Inter Milan dan AC Milan resmi membeli San Siro senilai 190 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Sebenarnya, mereka udah mencapai kesepakatan ini di bulan November 2024, tapi mereka butuh waktu hampir 1 tahun untuk Milan sama Inter buat nyelesain masalah administrasinya, di mana dua klub ini akan bayar secara cash sebesar 73 juta euro dan sisanya itu bakal dicicil. Rencananya, sekitar 91% dari San Siro itu bakal dihancurin. Ditargetkan proyek ini akan selesai di tahun 2031, tepat sebelum Euro 2032. Dan diperkirakan proyek ini akan memakan biaya sebesar 1,2 miliar euro.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.